Suntik menjadi salah satu permasalahan kesehatan yang masih ada di Indonesia. Sebelumnya, suntik itu apa sih? Dan apakah ada kaitannya dengan sanitasi? Di sini saya dan rekan-rekan saya dari Prodi D3 Sanitasi kelompok B5 akan mendalami lebih dalam tentang pencegahan stunting dan kaitannya dengan sanitasi. Menurut WHO tahun 2015, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang kali, yang ditandai dengan panjang atau tingginya badan berada di bawah standar. Kekurangan gizi ini dapat dari 1000 hari pertama sejak bayi dalam kandungan hingga bayi berusia 2 tahun. Namun, umumnya gejala-gejala stunting baru terlihat saat anak berusia 2 tahun. Berikut beberapa gejala stunting yang dapat kita kenali, yaitu wajah tampak lebih muda daripada usianya, pertumbuhan tumbuh dan gigi terhambat, memiliki kemampuan fokus dan memori belajar yang buruk. Saat anak menginjak usia 8-10 tahun, anak cenderung pendiam dan tidak banyak melakukan tindakan yang kontak mata dengan orang sekitar. Kondisi stunting ini akan menyebabkan terganggunya perkembangan fisik anak, fungsi kognitif, rentan terhadap penyakit, serta mengancam produktivitasnya di masa mendatang. Menurut hasil riset tentang gizi balita di Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah balita yang mengalami stunting sebesar 27,67%, yang mana berarti dari 23 juta balita di Indonesia, terdapat 6,3 juta balita yang menderita stunting. Sementara itu, WHO menyatakan bahwa jumlah maksimal bayi menderita stunting pada suatu negara sebesar 20% atau 1/5 dari total balita yang ada di suatu negara. Penyebab stunting yaitu kurang gizi dalam waktu yang lama, pola asuh yang kurang efektif, pola makan, tidak melakukan perawatan pasca melahirkan, gangguan mental dan hipertensi pada ibu, sakit infeksi berulang, faktor sanitasi yang buruk seperti kondisi air yang tidak layak digunakan, serta pelayanan kesehatan yang kurang memadai. Konsep kali ini yaitu faktor sanitasi yang buruk seperti kurang air bersih. Sanitasi yang buruk dan dapat kurangnya air bersih ini dapat meningkatkan terjadi penyakit infeksi serta mempertinggi resiko stunting. Penyakit infeksi yang dapat terjadi yaitu diare, tipes, serta cacingan. Cacingan dan diare ini dapat menyebabkan terganggunya penyerapan nutrisi dalam proses penyerapan, yang mana berat badan bayi akan menurun serta tumbuh kekurangan air dan garam yang diperlukan untuk hidup. Dan bayi tidak diberikan asupan gizi yang memadai, maka bayi akan mengalami stunting. Menurut Survei Ekonomi Nasional, sanitasi yang baik dan layak adalah sanitasi yang memenuhi syarat-syarat kesehatan seperti pembuangan air limbah, sistem tertutup, kedap air yang lancar dan diolah. Sedangkan sumber air bersih yang layak adalah air bersih yang terlindung dengan jarak minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, pembuangan limbah, dan penampungan sampah. Kebijakan dan program-program pemerintah terkait sanitasi dan air bersih yaitu melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional pada tahun 2005 sampai 2025 dan Permenkes No. 3 tahun 2014 tentang sanitasi total berbasis masyarakat. Ada 5 hal yang perlu kita lakukan untuk mendukung program sanitasi total berbasis masyarakat, yaitu 1. Stop buang air besar sembarangan atau SBS. Yang kedua, cuci tangan memakai sabun. Yang ketiga, pengolahan air minum dan makanan rumah tangga atau PAMMRT. Yang keempat, pengolahan sampah rumah tangga atau PSRT. Yang kelima, pengolahan air limbah domestik rumah tangga atau PALDRT. Kampanye PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, yang terus dilakukan pemerintahan kepada masyarakat terkait sanitasi, yaitu cuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir, penggunaan jaman sehat, penggunaan air bersih untuk konsumsi, dan lain sebagainya.
upaya pemerintahan dalam pencegahan stunting melalui kesehatan lingkungan. Kami mengajak teman-teman semua untuk bersama-sama mencegah stunting dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, karena itu semua perlu dimulai dari diri sendiri.